Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Kami dari kelompok 5 PBI C15. Kami di sini akan mempresentasikan tentang UU Cipta Kerja untuk kepentingan siapa. Perkenalkan, nama saya Faizal Indaryanto. Perkenalkan, nama saya Viko Anugrah. Perkenalkan, nama saya Harida Nabila. Perkenalkan, nama saya Iqbal Arifan Jatmiko. Perkenalkan, saya Mila Amalia Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja adalah undang-undang di Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR Republik Indonesia dan diundangkan pada 2 November 2020 dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Mengapa UU Cipta Kerja ada? Yang pertama, izin usaha yang rumit dan berlapis-lapis perlu disederhanakan. Kedua, sebagai instrumen untuk melindungi pekerja. 3. Memberi kemudahan UMKM dan koperasi. 4. Menciptakan lapangan kerja baru melalui peningkatan investasi. Yang kelima, mengurangi peluang korupsi dan pungli. Jokowi juga menegaskan, undang-undang itu bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Jadi, Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta para pengangguran, kata Jokowi dalam keterangan pers di Istana Bogor pada Jumat 9 Oktober 2020. Jokowi juga memaparkan alasan kedua Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk memudahkan masyarakat, khususnya usaha mikro kecil untuk membuka usaha baru. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dan dampak UU Cipta Kerja. Yang pertama saya akan menjelaskan manfaat terlebih dahulu. Untuk manfaatnya, 1. Untuk UMKM, yang kedua pendiri koperasi, yang ketiga mempercepat sertifikasi halal, yang keempat lahan masyarakat di kawasan konservasi, yang kelima penyederhanaan izin untuk nelayan, yang keenam mempercepat pembangunan rumah untuk MBR, yang ketujuh mengatur pesangon dan perlindungan pegawai yang kena PHK, yang kedelapan insentif fiskal dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha, yang kesembilan kebijakan satu peta. Nah, untuk dampaknya sendiri, yang pertama dari dampak negatifnya. 1. Waktu kerja dan lembur lebih panjang. Yang kedua, waktu libur dikurangi. Ketiga, upah minimum hilang. Keempat, perhitungan upah berubah. Kelima, upah cuti haid dan melahirkan akan hilang. Keenam, cuti panjang hilang. 7. PHK sepihak dipermudah. 8. Jumlah pesangon dikurangi. Yang kesembilan, TKA lebih mudah masuk. Nah, untuk manfaat dampak positifnya sendiri, yang pertama menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak 2,7-3 juta per tahun. Yang kedua, meningkatkan kompetensi pencari kerja dan kesejahteraan pekerja. Yang ketiga, meningkatkan investasi sebesar 6,6% sampai dengan 7,0%. Yang keempat, peningkatan produktivitas pekerja. Yang kelima, pemberdayaan UMKM dan koperasi yang mendukung peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB menjadi 65% dan peningkatan kontribusi koperasi menjadi 55%. Saya akan menjelaskan tentang polemik Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi, yang pertama terdapat benarkah uang pesangon akan dikurangi? Uang pesangon memang dikurangi dari yang awalnya 32 kali menjadi 25 kali. Dengan rincian 19 dibayar pengusaha dan 6 bulan melalui JKP yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Lalu untuk yang kedua, benarkah UMP, UMK, UMSK, dan UMSP dihapus? Untuk UMSP dan UMSK memang dihapus, sedangkan UMK ada persyaratan. Dihapus UMSK dan UMSP ini merupakan bentuk ketidakadilan bagi sektor otomotif seperti perusahaan Toyota, Astra, dan lain-lain, dan sektor pertambangan. Sebab upah minimumnya sama dengan perusahaan baju atau perusahaan kerupuk. Dan yang ketiga, benarkah upah buruh dihitung per jam? Untuk upah buruh dihitung per jam itu
dalam Omnibus Law, perubahan terhadap pasal 88B Undang-Undang 13 tahun 2003 memungkinkan adanya pembayaran upah satuan waktu yang bisa menjadi dasar pembayaran upah per jam. Lalu untuk selanjutnya sendiri, terdapat benarkah hak cuti hilang dan tidak ada kompensasi? Faktanya cuti panjang bukan lagi kewajiban yang harus diberikan kepada pengusaha. Maksud saya diberikan oleh pengusaha sehingga berpotensi hilang. Dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 pasal 79 ayat 2 huruf D diatur secara tegas bahwa pengusaha harus memberikan hak cuti panjang selama 2 bulan kepada buruh yang sudah bekerja selama 6 tahun. Sedangkan dalam Omnibus Law, pasal yang mengatur mengenai cuti panjang diubah sehingga cuti panjang bukan lagi kewajiban pengusaha. Dan untuk selanjutnya, benarkah outsourcing di semua jenis industri dan dengan kontrak seumur hidup? Faktanya, outsourcing bisa diterapkan di semua jenis pekerjaan tanpa terkecuali. Dan yang keenam, benarkah tidak akan ada status karyawan tetap? Dari faktanya sendiri, memang karyawan kontrak tidak ada lagi batasan waktu. Ini merupakan hasil dari penerapan Undang-Undang Cipta Kerja seperti itu, yang diajukan ke MK nanti. Jadi untuk di bagian terakhir adalah kesimpulan. Jadi yang bisa dapat kita simpulkan, Cipta Kerja merupakan undang-undang di Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan diundangkan pada 2 November 2020 dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Dalam perencanaan UU Cipta Kerja ini sendiri terjadi penolakan keras dari berbagai kalangan, terutama kalangan pekerja yang menilai UU ini sebuah kemunduran yang merugikan kepentingan mereka. Demo besar-besaran yang digerakkan serikat pekerja dan didukung elemen lain dalam masyarakat dalam menolak UU Cipta Kerja menambah keadaan yang sudah runyam akibat pandemi COVID-19 semakin mengkhawatirkan. Dalam perjalanannya, proses pengesahan RUU Cipta Kerja diwarnai dengan perdebatan hingga menimbulkan ketegangan. Hingga akhirnya DPR bersama pemerintah sepakat mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Kesepakatan itu diambil melalui hasil rapat paripurna. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.